Ibu, mari kita mulai acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Edi Susilo SPDI selaku Kepala Sekolah Dasar Unggulan Terpadu Bumi Kartini. Yang kami hormati Ibu Asmaul Wafa SPD, calon guru penggerak angkatan 10, serta Bapak Ibu guru SDUT Bumi Kartini yang kami hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara pada hari ini memberikan berkah kepada kita semua. Salawat ma'asalam tak lupa kita haturkan keharibaan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat serta ridhonya esok fi yaumil qiyamah. Amin. Amin. Bapak Ibu guru, selamat datang kami ucapkan kepada panjenengan semua dalam acara destinasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 yang akan disampaikan oleh Ibu Asmaul Wafa. Di sini kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan sambutan. Acara yang ketiga pemaparan materi, dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Acara yang kelima doa dan penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan surah Al-Fatihah. Mari saya hantarkan liridhoillahi ta'ala wa lisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Unggulan Terpadu Bumi Kartini, Bapak Edi Susilo SPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah amma ba'd. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Asmaul Wafa SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan SDUT Bumi Kartini Semarang. Pertama-tama marilah kita seraya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita semuanya bisa hadir dalam kegiatan diseminasi pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada kendala suatu apapun. Kedua kalinya sholawat salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari kiamat. Semoga kita semuanya tergolong umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati dan Bu Wafa selaku JGP angkatan 10 yang kami banggakan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya dalam mendukung kegiatan pada kesempatan kali ini yang diselenggarakan oleh Bu Asmaul Wafa selaku calon guru penggerak angkatan 10 pada kegiatan penyebaran pemahaman ya tentang budaya positif modul 1.4 yang mana pada kesempatan kali ini bisa dilaksanakan dengan baik. Pertama kami sampaikan semoga nanti yang akan disampaikan Bu Wafa selaku JDP ini bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya kaitannya dengan budaya positif
yang mana selalu kita temui ya di sekolah kita, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Karena dalam kenyataannya banyak dari teman-teman guru yang salah menangani dalam setiap persoalan yang ada di lingkungan sekolah, khususnya pada budaya positif ini. Katakanlah satu hal yang sering kita temui, ini yang biasa kita temui ini, pelanggaran-pelanggaran yang ada ini biasanya tentu guru akan melaksanakan atau menghukum siswa ya, apabila mereka telah melanggar peraturan. Ini merupakan salah satu pengetahuan kita semuanya tentang budaya positif. Artinya kita sebagai guru tentunya tidak semata langsung untuk menghukum anak tersebut ya, karena yang paling penting dalam materi budaya positif ini yang pertama adalah posisi kontrol dari seorang guru. Jadi guru ini diharapkan tidak langsung menghukum anak tersebut ketika contoh saja ketika terlambat sekolah, namun diurai lebih dalam lagi, kira-kira persoalannya apa kok anak tersebut sampai terlambat datang sekolah. Ini perlu diurai, apakah gara-gara orang tuanya yang belum kesiangan ataukah siswanya yang memang benar-benar susah untuk bangun pagi dan sebagainya, sehingga masalah ini akan terurai begitu, sehingga nanti pada akhirnya ada kesepakatan bersama antara anak tersebut bersama guru yang menangani anak tersebut, hingga akhirnya kesepakatan ini akan muncul ya yang disepakati oleh kedua belah pihak antara siswa dan guru ini, sehingga akhirnya yang terakhir terjadinya penerapan disiplin positif yang nanti akan berjalan secara teratur sistematis. Karena apa? Anak tersebut melakukan disiplin ini tidak karena adanya hukuman, tapi adanya kesadaran diri dari anak tersebut, bukan karena saya nanti dapat hukuman, saya dapat ribut dari guru, tapi memang semuanya dari kesadaran diri anak tersebut. Nah, inilah contoh kecil yang bisa kita jumpai di sekolah kita. Saya yakin Bapak Ibu akan menjumpai hal yang sama dengan persoalan yang berbeda. Ini kan harapkan Bapak Ibu nanti bisa mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Bu Alfa nanti. Saya yakin nanti akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, khususnya dalam penerapan budaya positif. Oleh itu kami ucapkan terima kasih kepada Bu Alfa, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar diseminasi ini, dan yang selanjutnya semoga Bapak Ibu dapat menyerap ilmu sehingga nanti bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin tidak banyak yang disampaikan karena nanti akan sebanyak disampaikan oleh Bu Alfa. Dari saya kurang dan mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami haturkan. Dilanjutkan acara berikutnya yakni diseminasi pemaparan materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Bunda Asmaul Wafa. Yang kami hormati Bunda Asmaul Wafa, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya untuk hadir dalam penyebaran pemahaman budaya positif dan penerapan pengalaman yang saya lakukan, yang sudah saya praktikkan selama saya mempelajari modul 1.4 dalam program guru penggerak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai
semuanya mengoyak dengan berbagai cara supaya si A membuka tangannya. Oke, baik. Sudah ditentukan siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi B. Pak Faiz sebagai apa? Sebagai B. Pak Rana sebagai A. Oke, Bunda Ulfa. B saya A. Oke. Bunda Erna. Bunda B. Oke. Sudah dalam pasangannya masing-masing ya. Mari kita coba bersama-sama. Boleh sambil berdiri Bapak Ibu supaya lebih. Oke.
Mereka itu sudah memiliki keyakinan bahwa aku bercita-cita ingin menjadi yang seperti ini, ya. Dia sudah memahami keyakinannya, sehingga orang dengan motivasi ini itu akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Jadi bukan lagi karena dorongan hukuman ataupun penghargaan. Jadi kalau bisa kita simpulkan, motivasi yang pertama dan kedua ini adalah motivasi yang berasal dari eksternal, ya. Sedangkan yang ketiga yaitu merupakan motivasi internal yang berasal dari diri manusia itu sendiri. Kita coba jawab pertanyaan ini. Jika suatu ketika terjadi sebuah kasus, misalnya Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup, ya, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berusaha menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu malah membiarkan teman-temannya mentertawakan si Iva dan malahan minta ia maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Ya, jadi Iva malah diminta melakukan hal ini sambil menunjuk hidungnya berdiri di depan kelas. Tentu saja keadaan kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Bapak Ibu, apabila terjadi hal seperti ini di kelas, apakah panjenengan setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kemudian menurut jenengan tindakan Pak Seno terhadap Iva ini berupa hukuman atau konsekuensi? Kemudian mengapa? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan terhadap kasus ini. Bunda Erna, silakan. Terima kasih Bunda untuk waktunya. Saya mau menjawab. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Saya tidak setuju. Mengapa? Karena Iva itu kebetulan karena dia tidak bisa, kemudian dia gugup, dipermalukan di depan kelas, jadi sama teman-teman ditertawakan, gurunya membiarkan saja. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ini adalah tindakan hukuman karena langsung meminta Iva maju ke depan kelas, kemudian berdiri sambil menunjuk hidung. Jadi itu akan membuat untuk mental Iva down. Kemudian nanti dampaknya Iva itu akan selalu termemori lama dengan kejadian seperti itu, dan mungkin akan menjadi trauma terhadap Iva. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda Erna. Apakah sepakat dengan Bunda Erna? Sepakat. Oke. Jadi hal yang dilakukan Pak Seno ini merupakan hukuman, begitu? Iya. Atau konsekuensi? Tadi Bunda Erna mengatakan hukuman. Lalu apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan ada lagi yang disebut dengan istilah restitusi? Apa sih perbedaan ketiganya?
lakukan ketika seperti ini? Anak akan mencari solusinya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, dan itu disebut dengan restitusi. Anak jadi akan memahami bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol atau kendali. Nah, tapi Bapak Ibu, sebenarnya kenapa sih anak-anak kita itu harus dihukum? Mengapa mereka mendapatkan konsekuensi? Pernah nggak kita kepikiran kenapa sih mereka itu bisa melakukan tindakan yang salah? Kenapa kira-kira? Pak Faiz mungkin ada yang ingin disampaikan? Sebenarnya untuk yang pertama, mengapa anak-anak perlu dihukum, ya itulah mungkin seperti yang tadi, bagaimana kita untuk mencoba mengontrol anak-anak dengan hukuman dan perilaku anak-anak tadi. Terus mengapa mereka mendapatkan konsekuensi sama sih sebenarnya. Terus yang ketiga, pernah kita berpikir mengapa mereka melakukan tindakan yang salah? Kadang anak-anak itu tidak tahu bahwa tindakan yang dilakukan itu salah dan mungkin ada membahayakan orang lain, atau mungkin kadang juga mereka itu sudah tahu bahwa itu kesalahan, tapi karena ketika dia melakukan kesalahan dan tidak ada teguran atau tindakan dari orang yang lebih mengetahuinya, dia menganggap itu sebuah hal yang biasa. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Faiz. Nah, jadi Bapak Ibu, seluruh tindakan manusia yang dilakukan manusia entah benar atau salah itu memiliki tujuan tertentu. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Dimungkinkan sekali bahwa anak yang melakukan tindakan yang salah itu karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya. Ya, jadi kebutuhan dasar itu adalah apa saja sih? Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kesenangan, kemudian penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebencian atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, jadi kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak satu persatu. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Pernah nggak ada anak yang di kelas sarjana itu sukanya ngambil bekal temannya? Terus temannya itu merasa kayak terganggu gitu. Mungkin kebutuhan bertahan hidupnya dia belum terpenuhi, dia kurang kenyang, ya, dia butuh makanan yang lebih banyak lagi. Nah, itu bisa jadi, ya. Atau mungkin ketika pelajaran itu ada anak yang besokan saja mengantuk dan lain sebagainya, kebutuhan akan bertahan hidupnya ini kurang. Kemudian yang kedua, kebutuhan diterima dan kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Ada tuh di kelas anak yang suka mencari perhatian gurunya itu dengan pokoknya gimana caranya dia bisa mendapatkan perhatian gurunya itu dengan mengganggu temannya. Karena kalau dia diperhatikan oleh gurunya, dia merasa disayangi, diajak ngobrol. Nah, berarti dia kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang. Kemudian ada lagi kebutuhan penguasaan, ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil. Nah, biasanya itu kalau anak-anak yang seperti ini, dia biasanya ingin menunjukkan kalau dia itu bisa, dia berprestasi, ya. Tapi ada kelemahannya. Biasanya kalau dia ketika gagal, dia akan merasa sangat kecewa berat. Ketika dia kecewa ini, itu karena kebutuhan akan penguasaannya tidak terpenuhi, gagal di lomba, terus akhirnya nggak mau ikut lomba lagi. Nah, itu karena
yang tidak ramah, tidak bersahabat. Kalau yang ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, ya, merasa bersalah dan merasa rendah diri. Apakah bunda-bunda sering melakukannya? Iya. Misalnya seperti ini, bunda kecewa sama kamu hari ini, gitu kan? Sudah begitu ya, suasana kelas hening, jadi horor, mencekam.
Ada yang sudah melakukannya Bapak Ibu, menempel. Nah sudah, berarti Bapak Ibu sudah menerapkan praktik PNM ya, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong. Nah, segala sesuatu itu keyakinan kelas itu jadi penuntut arah segala tindakan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang disepakati bersama. Terlepas itu ada perbedaan di dalam kelas itu. Menurut dosen, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam diri dalamnya. Seorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan. Kalau di situ diterapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, murid itu akan menjadi lebih bersemangat ketimbang aturan yang dibuat oleh kita. Apalagi sekarang anak-anak itu sudah semakin cerdas ya. Sering saya dengar itu peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah itu ya, karena pengaruh internet yang sangat luar biasa, jadi anak itu sudah peraturan itu dibuat untuk dilanggar Bu. Jadi malah justru dia termotivasi untuk melanggar peraturan yang ada di sekolah. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu? Mungkin ada yang pernah menjalankannya, bisa sharing. Bunda Rita, bagaimana membentuk keyakinan kelas di kelas 9 tadi katanya sudah melaksanakannya? Proses yang saya lakukan ketika membuat keyakinan kelas adalah setelah saya menawarkan kepada anak-anak. Jadi kira-kira kelas kita ini supaya suasana belajarnya nyaman, apa yang perlu kita lakukan? Kita buat list, saya tuliskan apa saja yang perlu kita lakukan untuk membuat kelas kita nyaman. Itu kita tulis. Jadi saya tidak di keyakinan kelas itu tidak menuliskan larangan-larangan, tapi yang harus kita lakukan. Dan di balik itu saya tekankan bahwa kalau misalnya kita melakukan itu yang kita lakukan, bukan sebaliknya. Untuk keyakinan kelas itu juga tidak, saya ini sebatas pengetahuan saya saja ya, dan saya tidak tahu yang benar itu seperti apa. Kalau berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Lalu untuk konsekuensi dari apa namanya pelanggaran yang mereka lakukan itu mereka juga melakukan sendiri, tapi tidak saya cantumkan di kesepakatan kelas yang kita buat. Untuk keyakinan kelasnya saya cetak, dan supaya lebih kelihatan lebih sakral, lebih mengikat sama anak-anak, saya tempelkan stikernya mereka gitu. Jadi pakai stempel itu ada stikernya anak-anak, berarti bahwa anak-anak secara sadar dia sudah membuat dan menyetujui bahwa itu adalah kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Seperti itu. Luar biasa sekali Bunda Rita sudah menerapkannya, membentuk keyakinan kelas yang disepakati bersama oleh anak-anak. Jadi benar sekali ya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu harus berasal dari anak, bukan dari kita. Anak sendiri
sendiri dan seterusnya. Tapi kalau restitusi itu penyelesaian masalahnya berasal dari anak sendiri, bukan dari kita. Ya, segitiga restitusi itu dapat membantu murid memiliki tujuan disiplin positif sehingga memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, sehingga akan memberikan penawaran bukan paksaan. Kalau konsekuensi kan ada sedikit memaksanya ya, sudah terlambat berarti dia terpaksa akan berdoa di luar kelas. Tapi kalau restitusi tidak seperti itu, jadi kita akan mendalami lagi ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi akan memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi memberikan solusi atas permasalahan siswa. Bagaimana langkahnya? Langkah restitusi namanya segitiga restitusi, berarti kira-kira ada berapa langkahnya, Bu? Tiga. Iya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada kegiatan menstabilkan identitas itu teori kontrol yang digunakan adalah kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Pada langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah, teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan, entah alasannya apa. Oh, dia mungkin ada anak yang mencuri uang temannya. Oh, ternyata alasannya karena aku pengen beli layang-layang misalnya. Ada alasan tertentu. Kemudian yang ketiga, dalam tahap menanyakan keyakinan, teori kontrol yang digunakan adalah kita semua memiliki motivasi internal. Baik Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan ketika ada seorang anak yang tertidur di kelas selama beberapa hari ini, terlihat sering tidur
dari jam 12 malam Bu. Jadi kita itu dengan menstabilkan identitas itu seolah-olah itu merasakan apa yang dia rasakan, seperti mengambil hatinya. Jadi tentu saja kamu pasti merasa ngantuk karena kamu tidurnya jam 12 malam. Kata-kata ini kita gunakan untuk menstabilkan identitasnya bahwa ya mengantuk itu sesuatu hal yang wajar kalau memang dia tidurnya jam segitu. Ya, bahwa melakukan kesalahan itu ya tidak apa-apa karena memang manusia ya wajar kalau melakukan kesalahan. Tapi yang paling penting adalah kita berusaha untuk memperbaikinya. Nah, kemudian di sesi berikutnya itu adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini ketika kita sebagai guru itu juga memposisikan diri seperti anak. Ya, dulu juga suka kok main game. Jadi kita kan juga suka ya hal-hal yang menarik ya. HP itu hampir tidak pernah lepas dari kita. Kita harus akui. Nah, tapi kita mengajak anak itu supaya terkoneksi, tapi ada dampak negatif dari hal tersebut. Ya, dan ada kata-kata kita beruntung sekali Aiman sudah cepat menyadarinya sehingga dia akan bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, validasi tindakan yang salah itu setiap tindakan yang dilakukan itu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya, kembali lagi pada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kemudian di posisi terakhir menanyakan keyakinan. Ya, karena keyakinan telah sudah dibuat, ya seperti yang sudah Bunda Rika buat, maka kita bertanya lagi ke anaknya. Ya, Aiman ingat keyakinan kelas kita yang berhubungan dengan pembelajaran. Nah, anak dikirim untuk menjawab keyakinan kelas, mengingat kembali keyakinan kelas kita. Baiklah, lalu bagaimana cara Aiman memperbaikinya agar Aiman bisa melakukan keyakinan kelas kita, sehingga nanti pada tahap menanyakan keyakinan kelas dia akan menemukan sendiri ya solusi dari permasalahannya, mengujinya, meyakinkan dia bahwa dia bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, sehingga pada akhirnya dia akan menemukan cara, oh dengan berarti supaya saya ini bisa konsentrasi dan fokus belajar, maka saya harus tidur tepat waktu, ya, tidak terlalu malam dan bijak dalam menggunakan HP. Nah, Bapak Ibu, ini ada lagi ya testimoni ya yang 4 balik perasaannya seperti apa ketika jadi melakukan resolusi masalah satu. Yang kedua, jadi bisa nggak takut saat diomongin karena nggak dimarahin cuma yang ketiga, Aiman bisa memperbaiki diri Aiman. Jadi ketika anak-anak itu mendapatkan
yang tidak melihat lingkungan sekitar diminta untuk mengambil bola warna pink tadi. Otomatis saya membutuhkan bantuan, yaitu orang yang ada di belakang saya. Apalagi orang yang di belakang saya ada 3 bapak-bapak. Saya diatur oleh 3 bapak-bapak. Namun menurut saya itu yang posisi yang paling saya gugu adalah orang yang di belakang saya pas gitu, yang memang memberi kode. Tadi kami kodenya gini ya, kalau betul colek-colek, kalau saya salah tabuk gitu ya. Gitu. Jadi saya bisa mendapatkan itu bola warna pink ketika saya sudah mendapatkan colekan yang tepat. Itu pun Pak Ulum pastinya ada komunikasi juga yang sama Pak Raka sama Pak Faiz gitu. Jadi untuk mencapai sebuah tujuan itu saya tidak bisa sendiri. Artinya saya butuh bantuan orang lain dan saya butuh orang yang memimpin, karena posisi saya meskipun di depan, namun saya butuh banyak mata untuk melihat keadaan lingkungan sekitar untuk mencapai sebuah tujuan itu tadi. Terima kasih. Nah, tepuk tangan dong, luar biasa sekali ya. Jadi apa pelajaran yang dapat diambil dari permainan tadi? Bunda Ulfa mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan maka dibutuhkan kerja sama. Ya, selalu merupakan wadah pembentukan karakter siswa. Membiasakan budaya positif di sekolah tentu akan membentuk karakter peserta didik yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya positif ini tidak serta-merta terbangun oleh seorang guru saja, namun butuh usaha bersama dari warga sekolah. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk marilah kita bergerak bersama untuk membangun budaya positif di sekolah agar terwujud murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, sehingga kita mampu mewujudkan tujuan pendidikan kita, yaitu menuntun murid pada keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, bahwa intinya adalah marilah kita bersama-sama untuk bergerak untuk mewujudkan budaya positif ini. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau memberikan feedback dari kegiatan ini yang dilakukan, kegiatan kita bersama, apakah ada pertanyaan dan lain sebagainya. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya Bunda Alfa. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih atas kegiatan pada pagi hari ini sampai siang ini sangat bermanfaat menurut saya, karena di sini posisi kita adalah sebagai seorang pendidik di mana kita harus bisa menciptakan budaya positif di sekolah, karena kita sangat berperan untuk memajukan sekolah kita, dan itu tidak lepas dari saling bekerja sama atau kolaborasi antara semua warga sekolah, baik siswa, guru ataupun tenaga pendidikan lainnya seperti itu. Nah, menurut saya Bunda Alfa sudah menyajikan materi yang sangat komplit, sangat kompleks, sehingga kita di sini nanti harapannya bisa menjadi yang kita harapkan adalah kemajuan dari sekolah kita dalam penerapan budaya positif di sekolah. Seperti halnya kita menghilangkan apa itu hukuman, karena itu merupakan tindakan yang menurut saya bisa membuat siswa itu merasa tidak pede atau hancur mentalnya ketika kita memberikan konsekuensi yang tidak sesuai dengan prosedur seperti itu. Dan kita bisa menerapkan segitiga restitusi itu ketika kita memiliki ketika siswa ada yang melakukan kesalahan, kita bisa mengajak dia untuk mengobrol santai sehingga dia tidak
warna pink untuk menjawab pertanyaan nomor 1, warna hijau untuk menjawab pertanyaan nomor 2, dan warna kuning untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Nah, semua ini nanti bisa ditempelkan pada kertas plano yang sudah tersedia di belakang. Oke, baik Bapak Ibu, hal ini dilakukan sebagai upaya kedepannya sebagai komitmen kita untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Monggo Bapak Ibu bisa dituliskan pink untuk nomor 1, hijau nomor 2, dan kuning untuk pertanyaan ketiga. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas refleksi yang sudah jenengan berikan, umpan balik yang sudah jenengan berikan. Terima kasih untuk kerjasamanya, kehadirannya hari ini. Semoga kita mampu mewujudkan budaya positif di sekolah kita, sehingga kita akan mewujudkan murid-murid kita yang berakhlak dan berkarakter yang baik, yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila sedikit menyita waktu panjenengan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang banyak untuk kita semua dan tentunya untuk sekolah kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Bunda Ava. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru, kita sudah mendapatkan informasi dan materi yang menarik tentang bagaimana cara menangani permasalahan yang ada di sekolah. Bahkan kita tidak perlu menghakimi setiap anak ketika mereka memiliki kesalahan, tapi kita bisa mengajak mereka untuk duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut dengan positif. Acara yang terakhir yakni doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Faiz, yang kami hormati Bapak Faiz, yang bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.